seorang dosen dibunuh oleh tukang bangunan yang merenovasi rumahnya. Menurut perkataan pelaku yang sudah tertangkap, motifnya karena sakit hati dengan korban, di mana korban menyindir pelaku karena jelek dalam merenovasi rumahnya. Korban juga menurut pelaku telah mencaci dan memarahinya. Meski demikian, perkataan pelaku bisa dibilang masih tak masuk akal. Sebab dalam aksinya itu, pelaku juga turut membawa kabur barang-barang berharga milik korban. Ditambah lagi para rekan korban yang mengatakan korban merupakan sosok yang sopan dan baik. Perkataan pelaku tentang omongan kasar korban masih menjadi tanda tanya. Bisa jadi pelaku hanya memfitnah korban dengan motif itu agar mendapat keringanan hukuman. Peristiwa itu terjadi di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Rabu, 23 Agustus 2023. Korban diketahui seorang dosen UINRM Said Surakarta yang bernama Wahyu Dian Silviani. Sedangkan pelaku yang bernama Dwi Ferianto yang berumur 23 tahun. Selama rumahnya direnovasi, Dian diketahui menginap di rumah tempat temannya yang menjadi TKP. Kebetulan rumah Dian dan rumah temannya yang menjadi TKP itu bersebelahan. Sedangkan teman Dian sedang berpulang kampung karena cuti untuk melahirkan selama 3 bulan. Menurut pelaku, peristiwa itu bermula pada Senin, 21 Agustus 2023. Saat itu korban datang dan meninjau rumahnya yang sedang direnovasi pelaku. Saat mengecek, Dian mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pelaku, sembari memarahi pelaku. Dian berkata kepada Dwi, tukang kok amatir, tolol, serta bego. Karena sakit hati, Dwi lalu berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Dian. Berselang 2 hari, Dwi lalu melancarkan aksinya untuk membunuh Dian. Dwi membawa pisau dari rumahnya dan memakai sarung tangan medis dan serta menutupi wajahnya. Dwi masuk rumah dengan cara naik pagar, kemudian lewat tandon air di belakang rumah. Dwi kemudian menghampiri Dian yang saat itu berada di ruangan tengah dan langsung membunuhnya. Dwi menghabisi nyawa Dian dengan cara menusuk dan menyabet Dian menggunakan pisau yang dia bawa dari rumah. Usai menghabisi nyawa Dian, Dwi kemudian mengambil barang-barang berharga milik Dian. Barang-barang milik Dian yang dibawa kabur Dwi itu berupa handphone, laptop, dan uang tunai. Setelah itu, Dwi membersihkan tubuhnya dari bercak darah Dian. Dwi juga menutup jasad Dian dengan kasur lantai dan kemudian melarikan diri melewati pintu depan. Untuk menghilangkan jejak, Dwi lalu membuang pisaunya ke sungai di kawasan Blimbing, serta membakar baju miliknya yang ada bercak darah di area persawahan. Akibat dari perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Terbongkarnya kasus pembunuhan Dian itu saat rekan Dian mengecek tempat tinggalnya. Rekannya kemudian memanggil warga ketika melihat ada yang mencurigakan dari kasur di lantai. Saat dibuka, rekan Dian dan warga kemudian mendapati jasad Dian di balik kasur tersebut. Sementara para rekan, serta dosen-dosen yang ada di kampus tempat Dian mengajar mengatakan, Dian sosok yang sopan dan tak mungkin mengeluarkan kata-kata kasar seperti yang dikatakan Dwi.